Oke, langsung aja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan membahas mengenai studi kasus kejahatan perang di Gaza, serangan terhadap wartawan perang. Perkenalkan, saya Ica Juni Aulia sebagai moderator dan teman-teman saya. Pemateri pertama Muhammad Nizamuddin Al-Afgan. Pemateri kedua saya. Pemateri ketiga ada Satya Ubaya Sakti. Dan pemateri terakhir yaitu Febi Aulia Rizky. Kepada pemateri pertama, Saudara Nizamuddin Al-Afgan, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Adapun pendahuluan dari studi kasus kejahatan perang di Gaza, serangan terhadap wartawan perang. Konflik bersenjata di Gaza telah menghadirkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, terutama terhadap wartawan yang seharusnya dilindungi sebagai pihak sipil non-kombatan. Dalam konflik ini, setidaknya 54 wartawan telah menjadi korban tewas akibat serangan udara hingga awal 2024. Dengan banyak lainnya terluka atau kehilangan akses untuk melaporkan kondisi secara independen. Selain itu, infrastruktur media, termasuk kantor berita dan peralatan komunikasi, seringkali menjadi target serangan, membatasi kebebasan informasi di wilayah konflik. Kami mengkaji fenomena serangan terhadap wartawan dari perspektif hukum internasional dengan mengacu pada Konvensi Jenewa 1949, kemudian Protokol Tambahan 1 1977, dan Statuta Roma 1998. Analisis meliputi pelanggaran terhadap perlindungan sipil, tanggung jawab aktor negara dan non-negara, serta dampak jangka panjang terhadap kebebasan pers dengan menggunakan dari laporan PBB dan organisasi internasional. Artikel ini juga membahas dampak psikologis dan profesional bagi jurnalis, serta implikasi global dari pembatasan informasi di zona perang. Secara keseluruhan, perlindungan terhadap wartawan di zona konflik harus menjadi prioritas dalam menjaga kebebasan pers dan hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan bebas dari sensor. Keberhasilan dalam menanggulangi serangan terhadap wartawan di Gaza tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang lebih baik, tapi juga pada kesadaran global tentang pentingnya peran wartawan dalam masyarakat yang demokratis. Hanya dengan memastikan keselamatan wartawan di medan perang, kita dapat berharap bahwa hak asasi manusia dan kebebasan informasi akan dihormati dan dilindungi di seluruh dunia. Baik, sekian mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemateri atas nama Nizam. Materi selanjutnya tentang data dan statistik kejahatan perang terhadap wartawan di Gaza. Serikat Jurnalis Palestina melaporkan bahwa jumlah jurnalis Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza selama tahun 2023 lebih dari 2 kali lipat jumlah rata-rata tahunan global. Dalam pernyataan mereka pada 2 November 2024 bertepatan pada peringatan Hari Internasional untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis, Serikat Jurnalis Palestina mengungkapkan bahwa pasukan Israel telah membunuh 183 jurnalis sejak Oktober 2023. Angka ini lebih banyak 2 kali lipat dari jumlah jurnalis yang dibunuh setiap tahun di seluruh dunia, yang rata-ratanya adalah 82 orang per tahun. Serikat Jurnalis Palestina menggambarkan pembantaian yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel di Gaza sebagai pembantaian jurnalis terbesar dan paling brutal dalam sejarah media internasional. Mereka menekankan bahwa serangan ini merupakan tindakan sistematis yang bertujuan untuk menghilangkan saksi-saksi kebenaran. Selain itu, Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2013, lebih dari 900 jurnalis telah terbunuh di seluruh dunia dengan rata-rata 82 jurnalis per tahun. Jumlah ini bahkan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah jurnalis Palestina yang terbunuh di Gaza dalam setahun. Serikat Jurnalis Palestina pun mendesak agar negara-negara dan lembaga internasional membentuk mekanisme hukum yang dapat menuntut pertanggungjawaban dan memastikan bahwa pelaku kekerasan terhadap jurnalis tidak lolos dari hukuman. Data lainnya menyebutkan bahwa serangan yang terjadi di Gaza sejak penyerangan tahun lalu telah mengakibatkan lebih dari 43.300 korban jiwa, yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, serta lebih dari 102.000 orang lainnya terluka. Dan jumlah korban ini akan terus bertambah setiap harinya mengingat genosida yang dilakukan oleh Israel di tanah Palestina yang tak kunjung berhenti. Baik, mungkin itu saja materi dari saya.
Materi ketiga atas nama Saudara Satya Ubaya Sakti kepada saudara dipersilakan. Contoh kasus yang kami angkat dalam hal ini yaitu kasus salah satu pers Yasir Murtaja, yang dimana dari pers laman berita Al Jazeera. Pada tanggal 6 April 2018, Yasir Murtaja yang bekerja untuk saluran berita Al Jazeera sedang meliput unjuk rasa besar di Gaza yang dikenal sebagai Great March of Return. Unjuk rasa ini berlangsung di sepanjang pagar pembatas Gaza Israel yang dimulai pada 30 Maret 2018 dan bertujuan untuk menuntut hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka yang hilang sejak 1948. Sore hari tanggal 6 April 2018, Murtaja yang mengenakan rompi bertuliskan pers untuk menandakan dirinya sebagai jurnalis sedang meliput kerusuhan di daerah Khan Yunis, Gaza Selatan. Murtaja bersama rekan-rekannya melakukan tugas jurnalistik untuk mendokumentasikan dampak dari tembakan dan bentrokan yang terjadi antara pasukan Israel dan para demonstran. Ketika sedang melakukan tugasnya tersebut, nampaknya Murtaja terkena tembakan. Murtaja tertembak di bagian perut oleh pasukan Israel, meskipun mengenakan rompi bertuliskan pers, yang jelas menunjukkan statusnya sebagai wartawan. Tembakan itu mengenainya dan ia mengalami luka parah. Setelah terkena tembakan, Murtaja segera dilarikan ke rumah sakit di Gaza, di mana ia menjalani operasi untuk mencoba menyelamatkan hidupnya. Namun, karena luka yang sangat parah, dia meninggal dunia keesokan harinya pada tanggal 7 April 2018. Kematian Murtaja ini memicu kecaman internasional dari berbagai organisasi media, kelompok hak asasi manusia, dan negara-negara yang mengutuk serangan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas mereka. Pihak Israel mengklaim bahwa tembakan yang mengenai Murtaja adalah tembakan yang tidak disengaja. Namun banyak pihak yang meragukan penjelasan ini dan menuntut penyelidikan lebih lanjut. Kematian Yasir Murtaja menambah daftar panjang korban jiwa di antara jurnalis yang beroperasi di wilayah konflik dan menggarisbawahi bahaya yang dihadapi wartawan yang meliput kejadian-kejadian besar di wilayah-wilayah konflik, salah satunya seperti di Gaza. Demikian contoh kasus yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Materi Satya Ubaya atas materinya. Selanjutnya pemateri terakhir yaitu Saudari Feby Aulia Rizky, kepada saudari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis kelompok kami mengenai contoh kasus yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yakni terkait dengan kasus Yasir Murtaja, yang adalah seorang jurnalis dari laman Al Jazeera yang terkena tembakan oleh pasukan Israel ketika ia sedang meliput atau menjalankan tugasnya sebagai pers. Dalam kasus tersebut, kami menganalisis ada beberapa hal yang patut kita soroti dari kasus tersebut ya. Yang pertama itu bahwa kasus tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa, khususnya itu terkait pada protokol tambahan 1, yang dimana itu mengatur tentang perlindungan terhadap jurnalis di zona konflik bersenjata. Jurnalis yang berada di wilayah perang seharusnya itu dianggap sebagai personel sipil yang dilindungi, dan serangan yang ditunjukkan kepada mereka tanpa alasannya sah adalah pelanggaran terhadap humaniter tentunya. Dalam kasus ini kan dapat kita lihat bahwa Yasir Murtaja ini adalah seorang jurnalis, di mana ia dianggap sebagai personel sipil. Namun
ternyata dia terkena serangan oleh Israel. Berarti ini termasuk sebagai pelanggaran Konvensi Jenewa. Kemudian yang patut disoroti selanjutnya yaitu serangan terhadap Yasser Murtaja ini dianggap juga merupakan bagian dari pelanggaran yang lebih luas tentunya terhadap hukum perang. Karena tindakan dari Israel tersebut berpotensi masuk dalam kategori serangan terhadap warga sipil atau serangan terhadap personel yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Kemudian karena adanya kasus ini kemudian timbul impact terhadap kebebasan pers. Karena tugas dari Yasser Murtaja ini adalah untuk meliput, di mana tugas tersebut juga bisa membantu memberikan informasi terhadap masyarakat luas tentang bagaimana keadaan di Gaza. Ketika ia ikut tertembak atau menjadi korban di sana, otomatis informasi yang akan dia sampaikan itu menjadi tidak bisa ia sampaikan lagi. Dan hal itu bisa membuat masyarakat kan tidak mengetahui informasinya. Maka dia itu melanggar prinsip-prinsip kebebasan berpendapat yang diatur dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal 19 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kemudian yang kami soroti juga di sini ada tanggung jawab negara dan akuntabilitas. Terkait dengan pelanggaran ini, kewajiban negara itu untuk membuktikan secara jelas bahwa tindakan tersebut memang tidak disengaja. Maksudnya, dalam hukum internasional itu ketika serangan semacam ini terjadi, negara yang bersangkutan itu memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan yang efektif dan lebih lanjut mengenai pelakunya ya. Seperti itu. Kemudian secara keseluruhan serangan terhadap Yasser Murtaja ini itu merupakan contoh yang jelas dan nyata terlihat dari pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap jurnalis di zona konflik bersenjata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, moderator. Kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Saudari Feby Aulia Rizky atas pemaparan materinya. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Jadi kesimpulan yang dapat kami tarik dari diskusi kelompok kami adalah konflik bersenjata di Gaza telah menunjukkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, terutama terkait perlindungan wartawan sebagai pihak sipil. Serangan terhadap wartawan yang melibatkan penargetan langsung dan penghancuran infrastruktur media mencerminkan pelanggaran sistematis terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol Tambahan 1 tahun 1977, serta prinsip kebebasan pers yang dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Lalu ada beberapa temuan dari kajian dan diskusi kelompok kami. Yang pertama itu adalah pelanggaran hukum internasional. Di sini, wartawan termasuk mereka yang jelas menunjukkan identitasnya sebagai pihak sipil menjadi target serangan fisik. Hal ini jelas melanggar perlindungan hukum humaniter internasional seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan Statuta Roma. Lalu yang kedua itu ada dampak fisik dan psikologis, yang di mana wartawan yang selamat dari serangan sering menghadapi trauma mendalam, mengganggu profesionalisme dan keselamatan pribadi mereka. Yang ketiga, pembatasan kebebasan pers. Artinya, penargetan media dan infrastrukturnya membatasi akses informasi, memperburuk disinformasi, dan menurunkan kemampuan masyarakat untuk memahami situasi konflik secara objektif. Lalu yang terakhir adalah akuntabilitas yang lemah.
Artinya, banyak serangan terhadap wartawan tidak ditindaklanjuti dengan penyelidikan transparan atau penghukuman terhadap pelaku, yang mencerminkan impunitas yang meluas. Jadi untuk meningkatkan perlindungan bagi wartawan, dibutuhkan akuntabilitas lebih tegas melalui investigasi independen, langkah-langkah preventif untuk melindungi kebebasan pers, serta tekanan internasional kepada pihak yang terlibat untuk mematuhi hukum humaniter, dengan memastikan perlindungan wartawan, kebebasan informasi, dan penghormatan terhadap hukum internasional dapat diperkuat. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi dari kelompok 1, itu kelompok kami. Atas perhatian dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.